Kalau kita lihat ya, belanja online itu sendiri kan sekarang udah jadi lifestyle pertama. Apalagi pas waktu COVID kan. Apakah emang bener nih, jangan-jangan diapain nih duitku nih gitu kan. Live in 30 minutes. Hai, selamat datang di podcast Live in 30 Minutes dengan Yayasan Kehati. Bersama saya Ariza Ruby, kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai lingkungan, keanekaragaman hayati. Dan ngomong-ngomong soal keanekaragaman, kira-kira udah berapa ragam paket yang kamu terima di bulan ini? Gak usah bulan ini deh, 2 hari terakhir. At least paling sedikit mungkin 2-3 paket ya. Tapi ternyata nih kalau kita pesan paket belanja online banyak-banyak, ini ternyata ada efek buruknya loh buat lingkungan. Penasaran sejauh apa sih efek buruknya? Kita bakal ngobrol-ngobrol ini sama salah satu, ini seorang biodiversity warrior ya, yang sudah menciptakan teknologi ini, carbon add-ons. Siapa sih? Kita bakal ngobrol sama Muhammad Naufal. Halo. Halo Kak. Nih masih mahasiswa ya? Oh, udah lulus. Oh, udah lulus. Kok pengen dibilangnya mahasiswa terus, deh curiga. Halo, kenalan dulu. Ini seorang warrior dari biodiversity ya? Ya. Jelasin dong sedikit mengenai biodiversity warrior ini. Oke, jadi kalau biodiversity warrior itu salah satu inisiatif Yayasan Kehati yang fokus ke anak muda nih Kak. Jadi kita fokus ke anak muda, gimana caranya kita raise issue terkait biodiversity ini lewat anak muda, lewat caranya anak muda tuh gimana gitu sih. Nah, tadi kan kalau ngomongin soal menciptakan teknologi carbon add-ons ya. Ya. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal itu. Sama tadi apa hubungannya sih sebenarnya sama paket, apalagi belanja online? Aku merasa tersindir. Kayaknya minggu ini aku udah menerima 24. Coba apa hubungannya sih sebenarnya sama paket dan juga jejak karbon ya berarti ya? Jadi simpelnya sih ini ya, kita tuh banyak banget sebenarnya aktivitas yang ternyata tuh bisa menghasilkan emisi karbon. Emisi gitu. karbon. Nah, salah satunya si belanja online ini gitu ya. Belanja online ini juga termasuk ya? Tuh, kenapa kok bisa gitu kan pertanyaannya kan ya. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, belanja online itu sendiri kan sekarang udah jadi lifestyle pertama. Apalagi pas waktu COVID kan. Kalau by data kita tahu kalau kita tuh sekarang Indonesia menghasilkan sekitar 150 juta transaksi ya, belanja online. Belanja gitu. online. Betul. Dan yang jadi permasalahan adalah sebenarnya banyak rantai pasoknya, pasok kita belanja gitu ya, belanja online tuh panjang kan ya, mulai dari produknya dikirim ke kita gitu ya, dari mana ke mana, harus ada transportasinya dan sebagainya. Nah, itu yang bikin emisi karbonnya tercipta gitu. Loh, tapi kan kalau kita nggak pergi kemana-mana nih, kita nggak commute gitu kan. Kalau biasanya zaman dulu mungkin kita belanja harus jalan, bahkan ke minimarket aja kita nggak mau jalan kaki kan. Biasanya bawa transportasi sendiri. Tapi kalau belanja online kan setidaknya kita udah mengurangi itu sebenarnya. Iya, tapi di balik itu gitu kan ya, ada emisi dari penggunaan transportasi, pengiriman barangnya. Terus ada juga emisi dari produknya sendiri ataupun dari sampah kemasan paketnya tuh. Itu kan banyak banget kan. Sampah kemasan paketnya juga termasuk ya. Tuh. Nah, kalau kita quantify ini di carbon add-ons, itu tuh dari 150 juta transaksi itu kita ngasilin sekitar 49 juta kilogram sampah paket plus 3 miliar kilogram CO2 emission Kak. It's actually huge, right? Tapi nggak banyak nih dari kita yang tahu. Ini angka yang besar loh. Ya. Tapi kalau kita ngomongin soal jejak karbon, sebenarnya jejak karbon tuh apa sih? Simply jejak karbon itu adalah emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas kita gitu ya. As a individual misalnya kalau kita naik kendaraan itu ada emisi karbonnya. Otomatis itu dari jejak dan nggak hilang gitu ya. Dan nggak hilang di atmosfer gitu. Itu yang jadi jejak. Terus kita konsumsi daging, kemudian kita pakai listrik yang masih pakai coal gitu ya. Itu kan kita juga ngasilin emisi gitu. Itu yang jadi jejak karbon gitu. Jadi kalau kita buang angin itu termasuk jejak karbon nggak? Well, itu natural, it's organic, right? Itu nggak apa-apa ya. Terus ini jadi kalau ngukur jejak karbonnya sendiri sebenarnya bisa nggak kita hitung secara manual atau memang ada specific tools gitu buat ngitungnya atau gimana? Kalau jejak karbon sendiri
bisa ya dihitung dan banyak banget tools yang bisa bantu kita, misalnya kalkulator karbon gitu ya. Kebetulan di Carbon House juga ada kalkulator karbon, teman-teman semuanya bisa cobain gitu ya untuk ngitung kira-kira emisi karbonku tuh dari berbagai aktivitas kayak naik transportasi itu berapa besar gitu. Terus misalnya dari konsumsi, dari penggunaan listrik. Nah, itu kita bisa masukin tuh tagihan kita berapa, ketahuan tuh emisi karbonnya berapa. Bisa langsung ada alat ukurnya ya, bisa langsung menghitung. Hitung sendiri itu akan cukup overwhelming karena cukup ribet banyak konstantanya. Tapi ada banyak banget tools yang bisa bantu ya. Ini kalau kita pakai alat-alat yang ada di rumah dengan kegiatan sehari-hari, ada nggak sih alatnya atau nggak ada? Apa nih maksudnya? Untuk menghitung si jejak karbon ini? Nggak bisa ya secara manual? Iya, nggak bisa secara manual. Jadi kita harus pakai aplikasi tertentu ataupun sensor ya, kalau di industri itu ada sensor untuk kita deteksi konsentrasi karbonnya gitu. Nah, ini kalau ngomongin soal jejak karbon, sebenarnya ada nggak sih hubungannya sama perubahan iklim gitu, sama kalau dari dulu kita sering banget nih dengar kata efek rumah kaca. Betul. Ini tuh sebenarnya ada hubungannya nggak sih si jejak karbon tadi kemudian dengan perubahan iklim ya? Wah, kalau ngomongin korelasinya sih sangat besar gitu. Kalau kita lihat ini yang balik lagi kalau belajar di SMA kan ada geografi tata surya gitu ya. Nah, kalau di bumi ini kan kita di atmosfer kita itu kan kita dikelilingi sama yang namanya lapisan ozon gitu kan. Dan di dalam atmosfer kita itu kan ada gas-gas gitu. Dan salah satunya si gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini banyak jenisnya gitu. Ada CO2, karbon dioksida, ada CO, terus ada CFC hingga metana gitu. Ini yang disebut gas rumah kaca. Nah, terus kenapa kok kumpulan-kumpulan ini disebut gas rumah kaca gitu? Nah, karena lihat dari sifatnya si gas ini, dia bisa menangkap panas gitu dari matahari. Sama halnya kayak rumah kaca. Rumah kaca kalau di pertanian itu kan dia bisa menghangatkan gitu kan ya. Bisa naikin temperatur kalau misalnya di ketinggian, kalau kita nanam tanaman kan akan susah ya karena dingin. Nah, makanya mereka masuk ke rumah kaca itu sendiri untuk dapat suhu yang lebih panas gitu ya, untuk bisa menumbuhkan si tanaman. Sama halnya kayak si gas rumah kaca tadi, dia kenapa disebut rumah kaca, karena dia punya efek untuk menangkap panasnya gitu. Kita nafas aja kayaknya udah berpolusi ya, karena kan menghasilkan karbon dioksida, right gitu ya. Betul. Nah, dan tadi disebut efek rumah kaca. Nah, tadi ya dari sifatnya menangkap panas, makanya dia disebut efek rumah kaca karena dia mirip sama si rumah kaca itu sendiri. Nah, korelasinya sama perubahan iklim apa nih? Jejak karbon sama gas rumah kaca efeknya apa gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gas rumah kaca tuh baik nih Kak sebenarnya, karena dia dia bisa menangkap panas, sedangkan si ozon itu dia akan memantulkan kembali. Sebenarnya bumi kita tuh defaultnya adalah akan menjadi dingin terus. Tapi karena si gas rumah kaca ini dia bisa nyerap panas sehingga suhu kita jadi stabil. Nah, yang jadi permasalahannya itu adalah konsentrasi gas rumah kaca kita tuh makin tinggi akibat aktivitas kita kayak transportasi, kemudian tadi ya kayak kita makan daging ataupun electricity kita dari coal. Bahkan itu yang bikin belanja online pun tadi turut menyumbang ya. Betul. Nah, itu yang bikin konsentrasi si gas rumah kaca tuh makin banyak, otomatis panas yang diserap tuh makin banyak gitu, nggak kayak biasanya ketika aman dalam ambang batas amannya gitu. Itu yang bikin kita tadi ada ketika bumi makin panas, otomatis suhu bumi makin tinggi, kemudian es mencair, ada efek global warming, perubahan iklim terjadi. Iklim yang nggak jelas, kadang hujan, kadang panas, kadang cemburu ya kan ya, enggak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya untuk meminimalisir ini, apakah sudah ada teknologi nih saat ini ya untuk meminimalisir efek rumah kaca tadi, kemudian untuk mengurangi jejak karbon gitu? Kalau terkait itu banyak ya solusinya, dan tiap sektor tuh sebenarnya udah ada solusinya gitu. Misalnya kayak dari sisi transportasi yang kita biasanya pakai kendaraan pribadi yang basisnya kita masih pakai bensin gitu-gitu ya. Itu bisa shifting ke EV, electric vehicles atau mobil listrik yang punya emisi yang lebih rendah. Tapi mahal kan mobil listrik kan? Nah, opsi yang kedua adalah kita naik public transportation gitu, karena memang itu emisi karbonnya lebih sedikit gitu ya. Atau mungkin berjalan kaki dengan berjalan kaki atau bersepeda simpel. Tapi ini konteksnya adalah ketika memang fasilitas yang ada ini mendukung untuk melakukan aktivitas ini ya. Karena kan kita kemarin sempat ada yang membahas adalah kita negara tropis.
Jadi tidak cocok untuk para pejalan kaki. Oke. Sebenarnya bukan negaranya yang tidak cocok ya, tapi mungkin fasilitasnya yang belum mendukung. Tuh gimana cara kita designing yang emang ramah dengan negara tropis sih sebenarnya. Sebetulnya ya. Jadi kayak kan kayak jalan kaki sebenarnya kalau kita lihat di film-film di luar negeri ya, mereka kemana-mana jalan kaki. Yang paling seru adalah pada saat jalan kakinya tuh kayak romantis banget. Kalau di kita boro-boro romantis ya kan, kalau lagi panas nggak kehujanan, kalau lagi hujan nggak kepanasan. Belum lagi kena catcalling. Nah ini kalau ngomongin balik lagi ke jejak karbon tadi, ini kalau nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong, you made a teknologi buat carbon add-ons. Iya. Nah ini boleh dijelasin nggak sih sedikit mengenai ini? Bocorin dikit aja dikit. Boleh. Jadi kebetulan tuh tahun lalu kita di tim Carbon Add-ons tuh bikin solusi untuk mengurangi emisi karbon gitu ya, lewat kita bikin yang namanya Carbon Offset API ini kan. Nah jadi Carbon Offset API itu in shortnya adalah, atau plugins itu kita sebuah sistem yang bisa terintegrasi gitu ya, terintegrasi dengan sistem e-commerce, retail, shipping, transportation platform gitu ya, yang mana ketika kita udah terintegrasi, nanti ada fitur tambahan nih sebelum check out pemesanan kita di e-commerce gitu, untuk kita bisa, si pengguna bisa ngitung nih emisi karbon dari satu transaksi itu berapa, dan kira-kira dari situ kita bisa neutralize dengan skema carbon offset itu butuh pendanaan berapa gitu. Nah kalau teman-teman yang belum tahu, skema carbon offset itu adalah sebuah cara untuk kita nurunin emisi karbon yang kita produksi gitu ya, sesuai dengan apa yang kita produksi, dengan cara mendanai climate projects ataupun climate projects yang bisa mengurangi, menghilangkan atau menghindari emisi karbon. Contohnya misalnya kayak konservasi mendanai di proyek konservasi hutan, renewable energy, ataupun waste management yang emang proven bisa nurunin karbon. Jadi kita ibaratnya kita punya dosa karbon berapa, kita tutupin atau kita neutralize, dan kita mendanai proyek yang bisa nurunin emisi karbon juga. Oh, jadi buat menembus dosa ya. Betul. Nah skema itu yang kita pakai di Carbon Offset API kita gitu. Jadi kita embed di e-commerce, ketika emang udah terintegrasi nanti bakal ada fitur tambahan untuk pengguna bisa tahu nih emisi karbonnya berapa, dan kira-kira butuh dana berapa untuk kita neutralize emission-nya gitu. Nah, ini ide pertama kali muncul ya, tergugah untuk membuat teknologi ini tuh apa sih? Atau pernah punya pengalaman pribadi mungkin yang kurang menyenangkan mengenai ini, atau gimana nih? Jadi simpelnya waktu COVID dulu sih ya Kak. Kebetulan aku tuh 8 bersaudara. Nah, dan waktu COVID itu kebetulan kita tuh kayak udah kerja, ada yang masih kuliah di, kebetulan aku dari Surabaya nih, dan pada kuliah dan kerja di luar Surabaya gitu. Nah waktu COVID pada balik ke rumah karena bisa work from home. Ngumpul dong semua ya. Dan ya kita tahu ya kalau misalnya waktu COVID dulu tuh banyak banget ya pembatasan kita nggak boleh keluar dan sebagainya. Dan akhirnya we decided untuk ya udah belanja online untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Akhirnya dong, semua pada saat itu semua orang belanja online ya. Bayangin aja 8 orang ada di rumah, belanja online berapa banyak gitu ya. Kebayang gak itu tukang paket itu sampai kenal loh, sampai kenal sama kita gitu. Aku yang biasanya jarang beli paket, waktu beli paket, oh ini rumahnya si A ya gitu. Oh ini yang di sini, sampai akrab biasa jadi bestie gitu. Dan dari situ one short notice-nya, karena aku kerja sebelumnya di sektor sustainability gitu ya, emang ngurusin karbon juga, one notice-nya tuh dari sampah paketnya nih yang banyak di rumah. Iya, yang itu kardusnya, banyak banget, gila, sampai banyak lah gitu ya. Jadi sampai bingung gitu di rumah gimana nih ya. Ngapain nih gitu. Betul. Nah, dari notice itu akhirnya kayak curious gitu, apakah emang bener sih COVID itu merubah gaya hidup kita, terus transaksi kita makin meningkat apa enggak nih di e-commerce. Dan emang betul gitu ya, dari sebelum COVID tuh kita cuma 50 juta transaksi per bulan di Indonesia, tapi setelah COVID meningkat tajam gitu. Jadi waktu Maret 2020-an itu sekitar 83 juta transaksi, tahun ini sampai 150 juta transaksi. Nah ini bisa lebih dari 100% ya. Oh gitu. Dan ya itu tadi seperti aku bilang gitu, ketika dikalkulasi ternyata ada 3 miliar kilogram CO2 emission. Dan bahkan di 2030 report menyebutkan kita tuh bisa sampai 30 juta ton CO2 emission di 2030, emisi dari sektor online. Dan ini menyumbang di Indonesia ya. Betul, di Indonesia. Dan mungkin Anda salah satunya, saya juga. Kita semua dong bertanggung jawab. Kita yang produksi di sini tapi emisi karbonnya kemana-mana sampai global tuh. Sampai secara global ya, ini efeknya ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal teknologi yang sudah diciptakan ya, dibuat, apakah teknologi ini bisa dipakai atau diaplikasikan di industri kah atau di perkantoran gitu?
Nah, kalau kita bisa banget ya, karena kita API. Jadi kalau misalnya perkantoran ataupun industri yang emang pengen nih tahu seberapa gede sih emisi karbon dari usahaku gitu atau bisnisku, bisa banget integrasi API kita gitu. Jadi kalau misalnya udah punya nih sistem misalnya kayak dashboard untuk mengukur misalnya dari sisi logistiknya gimana, nah itu bisa embed kita. Nanti bisa ketahuan tuh dari sisi misalnya dari korporasi logistiknya emisi karbonnya berapa, kemudian dari sisi perkantoran misalnya penggunaan electricity bisa dimasukin ke sistem kita, emisinya karbonnya berapa itu bisa ketahuan. Kemudian dari transportasi karyawannya, kalau misalnya emang udah ada datanya, bisa banget integrasi API kita sehingga bisa tahu nih dari karyawan ternyata transportasinya segini nih emissionnya gitu. Nah dari situ kita bisa tahu nih emisi karbon baseline-nya dari sisi korporat tuh berapa. Nah dari sana kita bisa lihat kan, oh ternyata dari sektor transportasi nih yang nyumbang paling gede. Terus gimana nih strateginya untuk bisa nurunin? Nah itu kita juga bisa bantu support juga untuk nurunin emisinya gitu. Kalau tertarik, kira-kira bisa menghubungi kemana? Atau harus email atau bisa follow Instagram? Kalau tertarik, kalau teman-teman ini punya bisnis gitu ya, terutama bidang e-commerce, retail, shipping, bisa banget masuk ke website kita www.carbonatons.id. Terus di pojok atas tuh ada request demo. Nah, tinggal diklik aja request demo. Terus kita bakalan kontak teman-teman untuk ngasih tahu solusi kita itu kayak gimana, sekalian demo gitu untuk lihat gimana sih cara kerjanya. Nanti gitu. Dijelaskan ya. Kalau teman-teman adalah e-commerce user pengguna gitu ya, individual, bisa banget juga lewat website kita ataupun di Instagram kita di carbonatons.id untuk tahu cara-cara untuk nurunin emisi, kemudian untuk offset emission dari sisi platform tadi gitu ya. Jadi kita udah ada di beberapa platform termasuk di Westbike, Nikoa, Rumah Mokaf tuh kita udah ada. Jadi kalau mau beli di produknya mereka bisa banget offsetting mereka sudah terintegrasi, sudah bekerja bisa sama. Dipakai. Oke, harapannya ketika teknologi ini sudah ada nih, sudah diaplikasikan gitu ya. Ini kira-kira kedepannya pengennya kayak gimana sih? Dalam waktu dekat aja dulu. Harapannya sih makin banyak ya orang yang aware gitu terkait isu ini dan mulai tanggung jawab gitu, mulai tanggung jawab untuk gimana caranya aku setidaknya sebagai individual itu untuk gimana caranya aku untuk mereduksi emisi karbonku dulu deh gitu ya. Nah baru perorangan dulu ya, gitu. Kalau misalnya teman-teman ternyata punya bisnis, gimana caranya bisnisku nih bisa lebih hijau, lebih rendah emisi gitu. Itu yang at least setidaknya ada leadersnya ini punya mindset untuk nurunin emisi. Karena memang ngomongin isu iklim itu kan holistik ya. Jadi banyak aktor yang terlibat, yang menghasilkan, yang terlibat di dalamnya gitu, sehingga nggak cuman ini isu government ataupun isu NGO gitu ya, tapi dari sisi individual dan korporasi juga harus terlibat untuk menurunkan setidaknya emisi sendiri. Kalau memang udah bisa nurunin emisi sendiri, bisa mulai untuk jadi net positif, emisi yang lain bisa diturunin juga. Bisa ngikut juga. Kalau gitu ada satu nggak hal yang bisa kita lakukan di rumah personal gitu untuk mengurangi si jejak emisi ini? Kalau di rumah yang paling mudah, paling gampang, mungkin paling praktis dan juga gratis misalnya gitu. Paling mudah misalnya aja kita ini ya, kalau biasanya ngecas HP tuh jangan sampai colokannya tuh chargernya ditinggal. Itu kan ada konsumsi listrik itu. Terus kayak misalnya kalau pakai air nih jangan berlebihan gitu ya. Disesuaikan. Biasanya kita mandi kalau weekend 2 hari sekali lah gitu. Itu kan salah satu menghemat air ya. Energi efisiensi, resources efisiensi yang ada di rumah tuh bisa banget dilakukan dan itu gratis. Cuma butuh komitmen aja gitu kan. Ataupun kalau memang ada lahan kosong di rumah bisa nanam pohon juga. Bisa nanam pohon atau bikin biopori mungkin ya untuk waste management tadi ya. Gitu. Nah, berarti kalau gitu satu pesan penting. Ini buat sama teman-teman semua mungkin yang lagi nonton juga. Kita untuk menjaga bumi dengan mengurangi jejak emisi ini seperti apa? Boleh pesannya? Panjang boleh, pendek boleh. Kalau teman-teman sih pesannya let's be wise ya. Jadi lebih bijak gitu akan semua hal yang kita lakukan tuh ternyata bisa harming our earth gitu. Jadi makanya kita perlu banget nanemin yang namanya environmental consciousness mindset gitu di kita. Jadi kayak setidaknya kita tuh, istilahku sih bilangnya kita tuh perlu menjadi hal, meskipun kita individu kayak kita kayaknya nggak berefek banget ya dengan iklim, tapi
kita tuh anggaplah kita tuh adalah the center of the universe, dalam arti apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya bisa berefek baik itu positif ataupun negatif buat lingkungan gitu. So that's why penting banget untuk nanamin si mindset ya? environmental itu. Jadi kayak contoh kecil aja kayak think twice before we buy, think twice before we doing something gitu, kayak ini bener nggak sih, ini bisa harming nggak ya. Nah at least dari situ kita bisa mikir dan mulai bertindak, oh ini kayaknya nggak bener nih. Memang secara kesadaran sendiri nih, orang-orang saat ini apakah kurang atau jauh dari harus rata-rata gitu bahwa mengenai kesadaran emosi ini? Kalau dilihat by data sangat minim banget ya literasi terkait environmental impact dan lainnya gitu. So that's why penting nih kita ngerangkul semua orang, nggak cuma individu tapi dari sisi corporate juga yang menghasilkan emisi itu, untuk setidaknya aware gitu ya dengan apa yang terjadi di bumi ini, dan kita harus mulai gitu untuk taking action gimana caranya untuk reduksi tadi sih Kak. Itu dia. Jadi buat Anda semua, buat kamu-kamu ya, buat kita-kita nih professional buyer dari e-commerce ya kan, dari belanja online ya, mungkin kita sudah saatnya bijak untuk berbelanja. Dari satu toko, kalau bisa kita kumpulin dulu barang apa yang mau dibeli, baru kita order ya, baru kita check out. Atau sebisa mungkin kalau memang kita bisa beli secara langsung ke tempatnya dan itu dekat terjangkau, bisa kita berangkat ya. Dibanding kita menumpuk sampah-sampah dari belanja online ini gitu. Mungkin dengan mendukung gaya hidup minimalis mungkin ini salah satunya. Kalau bisa nanam di rumah. Nanam di rumah gitu. Sayang uang nggak bisa ditanam di rumah. Kalau bisa sih mau. Kalau gitu terakhir lagi nih, satu lagi tadi apa, Instagramnya yang bisa di follow sama website yang bisa diakses, boleh diulang? Boleh, websitenya bisa di www.carbonatonce.id, kalau Instagramnya carbonatonce.id. Oke, diulang ya. Jadi websitenya bisa diklik di www.carbonatonce.id. Untuk Instagramnya adalah di carbon@ons.id juga. Jadi bisa dicek-cek di situ. Mungkin ada sedikit edukasi juga ya di situ ya. Banyak banget. Bahkan bukan sedikit ya. Jadi ada banyak edukasi yang bisa kita cek gitu kan. Mengenai jejak emisi ini, dan bahkan sebenarnya ada penghargaan internasional nggak sih mengenai ini? Apa? Mengenai teknologi yang sudah diciptakan untuk mengurangi, meminimalisir emisi ini. Alhamdulillah sih banyak sih Kak, kita dapat banyak. Boleh kali nasional ataupun Jadi waktu kita ada beberapa rekognisi gitu ya, dari pemerintah Turki, dari pemerintah Korea gitu ya, terkait solusi kita gitu. Jadi kita dapat best winner di salah satu kegiatan startup di Turki gitu ya, dan di Korea juga iya, dan di ASEAN juga direkognisi juga jadi salah satu grand winner dari US Embassy di ASEAN. Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara kerja teknologinya, boleh nggak ditunjukin sedikit? Boleh sih, boleh banget. Jadi kalau teman-teman punya HP nih bisa langsung akses ya solusi kita gitu Kak. Jadi kalau kita modelnya API terintegrasi tadi ya, jadi bisa dicek di aplikasi yang emang udah terintegrasi sama kita. Jadi nggak perlu download aplikasi lain tambahan, tinggal langsung ngecek ke aplikasi yang emang udah ada kita gitu. Contoh yang tadi Westbuy gitu. Nanti aku langsung tunjukin aja ya. Oke, ini Westbuy ya. Kalau kita klik Westbuy bisa dilihat. Jadi Westbuy itu dia shipping services. Nanti sebelum check out pemesanan shippingnya bisa ngitung emisi karbonnya juga. Emisi karbonnya kayak gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat. Jadi ini salah satu aplikasi yang udah terintegrasi dengan Carbon@Ons, namanya Westbuy. Mereka pengiriman barang gitu. Nah, jadi lokasi kita tuh ada di sebelum check out pemesanan. Jadi ketika kita udah nulis nih penerimanya siapa, pengirimnya siapa, detail paketnya kayak gimana. Misalnya aku ngirim dokumen 2 kg gitu ya ke sini ke Hati ke Tebet gitu ya. Nah nanti fitur kita tuh langsung ngitungin emisi karbonnya berapa. Tinggal dicek, oh ternyata kita ngasilin 0,18 kg CO2 emission. Nanti kita bisa offsetting atau mengimbangi atau neutralize-nya itu dengan mendanai climate projects gitu. Nah di sini kita ada pilihan karena kita nggak istilahnya voluntary gitu ya, jadi nggak enforce pengguna untuk 100% offsetting. Jadi ada pilihannya, ada 25% offsetting, 50% itu butuh uang berapa. Kalau misalnya pay as you wish pun bisa. Jadi more or less ketika kita pengen net zero ataupun net positif bisa banget dimasukin. Misalnya lebih dari 2000 ya, kalau neutralize emission-nya lebih dari yang kita hasilkan. Terus tinggal dimasukin aja. Misalnya kita 100% tinggal di offset.
Nanti jadi selain kita bayar pengirimannya langsung masuk nih bayar biaya offsettingnya tadi 2.000. Nah, jadi kan tadi kita udah coba-coba ya, udah ngeliat nih gimana cara kerjanya dari Westbuy sendiri. Tapi ini sebenarnya secara sukarela ya kalau orang mau membiayai ini. Cara meyakinkannya gimana nih supaya orang-orang mau terlibat? Nah, mau lebih aware lagi. Ini salah satu PR besar kita sih sebenarnya kan untuk raise awareness dan gimana cara convince gitu. Nah, salah satu isu itu kan gimana sih emang bener nih dananya disalurkan ke climate projects itu yang sering kita dapetin pertanyaannya gitu ya, dan trust issue gitu, jadi lebih ke trust issue, apakah emang bener nih, jangan-jangan diapain nih duitku nih gitu kan. Nah, salah satu kita untuk convince adalah kita ngasih trust, giving trust tadi ya lewat kita tuh punya dashboard, impact dashboard yang bisa ngecek nih progres penggunaan dana itu seberapa besar gitu. Kita investing ke climate projects-nya itu projectnya apa aja nih gitu ya. Kemudian kapan kita investing, kemudian selama 2 tahun tuh kita monitoring dan akan kita kasih tuh infonya ke pengguna. Ini per 6 bulan dampak penurunan emisi karbonnya itu segini nih dari duit kamu nih. Terus 6 bulan berikutnya sampai 2 tahun tuh kita kasih. Itu untuk kasih trust tadi ya, kayak laporan gitu ya, transparansinya gimana gitu, biar mereka juga emang bener nih dana aku meskipun cuma sedikit emang bisa impactful gitu. Nah, setelah tadi kita udah coba teknologinya gitu ya, kita udah masuk ke Westbuy, terus kita mendanai, membiayai, ini ada korelasinya nggak sih sama keanekaragaman hayati, sama menjaga lingkungan ini? Iya, tentu korelasinya besar banget sih antara kita mendanai climate project sama biodiversity gitu ya. Contoh misalnya kalau kita mendanai proyek konservasi hutan gitu ya, entah itu di darat ataupun di pesisir gitu ya. Nah, kita tuh istilahnya kayak menjaga gitu ekosistemnya ini biar tetap bisa menyerap karbon itu sendiri. Nah, dengan kita menjaga ini, otomatis ekosistem dan biodiversity-nya akan tetap terjaga gitu. Karena memang kalau kita bilang ekosistem itu kan biodiversitas tuh sangat terkait gitu ya. Kalau misalnya ada satu yang mati akan sangat berdampak gitu, akan saling berkaitan gitu. Makanya ketika kita bisa mendanai climate projects ini, otomatis nanti bakal ada yang ngejaga hutannya gitu kan, jadi biodiversity-nya juga akan tetap terjaga gitu sih. Dan hutannya juga tetap hidup dan terlindungi ya. Itu makanya kamu mau jadi pelindung hutan, caranya gampang. Kalau nggak mau ribet, langsung danai aja. Langsung danai aja ya. Jadi kemungkinan yang udah pasti ini terjamin aman dan juga transparan ya. Bisa dilihat langsung laporannya. Selain dampaknya kita jadi pelindung keanekaragaman hayati, apakah ada dampak lain nih secara ekonomi mungkin atau yang lainnya? Tentu ya, banyak banget dampak turunan sih dari kita investing kayak 1.000-2.000 tuh ya. Tapi dampaknya positif ya? Dampak positif ini, dampak positif aja. Jadi kalau dari kita tuh kita ngitungin banget ya impact kita gitu. Nggak cuman dari sisi lingkungan, tapi dari sisi sosial dan juga ekonomi. Dalam arti ketika kita bisa ngumpulin tadi ya, kalau di kita tuh untuk menurunkan 1 ton CO2 emission tuh butuh sekitar 18 USD atau sekitar 200.000 rupiah untuk kita menjaga hutan gitu ya. Yang mana kalau kita hitung ternyata impactnya tuh kita bisa ngasilin sekitar 242 US dollars dari kita hanya investing 18 US dollars. Nah, itu dari mana tuh asalnya? Kita breakdownnya dari kita bisa jaga hutannya gitu ya, otomatis dari dampak lingkungan. Dari kita bisa menciptakan pekerjaan baru untuk menjaga hutan, ataupun kita bisa menciptakan pekerjaan baru untuk green jobs-nya gitu. Dari sini tercipta lagi nih, ternyata ada opportunity, economic opportunity, dan juga melibatkan masyarakat lokal, berarti social impact-nya juga ada gitu. Bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru ya. Dulu mana ada ya pekerjaan jaga hutan tuh ya, sekarang ada tuh, dia berdekat si climate finance tadi kita gitu. Itu tadi ya, jadi dampaknya cukup banyak nih, apalagi dampak positifnya ini adalah salah satu penebusan dosa ya. Kalau kita udah kebanyakan belanja online atau kebanyakan punya jejak karbon tadi ya. Dan kalau kita kaitin sih dengan tujuan pembangunan global, nah kalau kita lihat kan ada yang namanya Sustainable Development Goals ya, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Dan kita tuh bisa masuk kontribusi ke beberapa SDGs, terutama di SDG nomor 1 No Poverty, karena kita bikin pekerjaan baru. Kemudian kita juga ada di SDG nomor 13 Climate Actions, karena ini adalah salah satu inisiatif untuk kita bisa nurunin emisi karbon, yang otomatis kita bisa mengurangi dampak
iklim, Dampak perubahan iklim itu sendiri gitu. Dan karena kita investing di beberapa project berbeda, misalnya kayak renewable energy, otomatis kita juga ada di SDG nomor 8 terkait clean energy. Kita bisa mempercepat nih development dari clean energy, karena pembiayaan ternyata nggak cuma dari sisi government, tapi dari sisi individual ataupun corporate juga bisa mendanai project renewable energy. Terus dari sisi misalnya konservasi hutan, kita juga bisa masuk ke life below water ataupun live on earth yang jadi SDG nomor 13 sama 14 gitu kan. Jadi itu banyak banget ternyata. Gitu. Jadi teman-teman tenang aja kalau misalnya investingnya cuma 1.000-2.000, tapi ternyata kalau misalnya kita invest di tempat yang tepat, itu akan otomatis dampaknya akan banyak gitu sih. Tapi kendalanya sendiri ada nggak sih untuk ini? Waduh, pasti banyak ya. Benar. Kalau kendala banyak banget, terutama tadi ya raise awareness tuh benar-benar nih harus effort banget gitu untuk gimana caranya untuk kita membuat paham, kemudian convince mereka untuk user ataupun platformnya sendiri untuk pakai kita gitu ya. Itu benar-benar harus effortnya gede gitu Kak. Itu yang jadi PR kita sih gitu. Jadi semoga abis ini PR lebih mudah lagi karena kita sudah semakin tahu, sudah semakin aware, peduli sama lingkungan. Kalau mungkin kemarin kamu teriak-teriak di sosial media, ayo kurangin polusi, kemudian harus juga jaga lingkungan, tapi ternyata hal-hal simpel seperti tadi kita belum aware ya. Betul. Jadi keuntungannya sendiri nih buat kita ketika kita sudah volunteer lah gitu ya, udah ikutan ini, kemudian juga sudah menjaga lingkungan. Keuntungannya apa nih? Well, simply kita tuh sebenarnya kan kalau secara corporate itu sebenarnya kalau istilahnya gampangnya tuh kayak no cuan in a dead planet gitu kan. Jadi kayak no profit kalau misalnya no profit in a dead planet gitu. Jadi kayak percuma kita expand bisnis besar-besaran gitu ya, extracting a lot of resources, natural resources, tapi nggak berkelanjutan gitu. Sehingga ini penting gitu ya, aksi-aksi ini untuk kita lakukan saat ini, untuk longevity kita, untuk keberlanjutan kita di masa depan gitu, untuk generasi mendatang ataupun bisnisnya sendiri gitu akan berdampak gitu. Secara individual keuntungannya ketika kita bisa nurun emisi sebenarnya juga bisa hemat loh kan. Sebenarnya bisa hemat. Contoh misalnya kalau kita transportasi aja, naik transportasi publik kan lebih murah ya daripada kita transportasi private. Betul. Dan nggak macet juga gitu kan, nggak macet-macetan, nggak panas-panasan juga gitu ya, dan lebih murah, jadi cost efektif juga sebenarnya gitu. Kalau kita efeknya banyak banget, benar. Cuma dengan kamu naik transportasi umum aja sudah lebih hemat waktu, kemudian juga hemat biaya gitu ya. Bahkan mungkin menghemat energi. Karena kita harus ke parkiran dulu ya. Kemudian kadang kita suka misu-misu nih cari parkir susah. Ini kayak gak perlu maintenance juga tiap tahun, gak perlu bayar pajak yang gimana-gimana. Kalau gitu pesan terakhir nih buat kita nih yang lagi nonton mungkin atau yang lagi dengerin. Oke. Pesan terakhirnya lebih bijak gitu ya dalam banyak aktivitas kita tuh ternyata banyak banget emisi karbon yang bisa kita hasilkan gitu. Otomatis kita perlu bijak, perlu aware gitu ya, kira-kira mana aja nih aktivitas yang baik dilakukan dan tidak baik dilakukan gitu. Nggak apa-apa nggak jadi sempurna, karena kalau kita nggak mulai, nanti nggak akan tercipta ya keinginan ataupun mimpi yang kita inginkan untuk bisa lihat bumi yang lebih rendah karbon ataupun lebih hijau gitu sih. Ingat, biodiversity ini sangat penting bagi kehidupan. Satu saja spesies punah, maka akan memicu kepunahan spesies lainnya secara massal di muka bumi. Bumi adalah satu-satunya rumah kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kamu baru aja menikmati podcast Life in 30 Minutes dengan Yayasan Kehati bersama saya Ariza Ruby. Let's talk about life on the next episode. Yuk dengerin podcast Life in 30 Minutes di Spotify dan juga Noise gratis.